di Jogja juga pernah main di JEC. Itu tertangkap kamera. Penampakan? Ada. Oh. Tertangkap kamera. Woman Iya. flying White. in the state. White. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di sesi podcast obrolan santai, tentunya bersama saya. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman saya yang sudah hadir, yaitu dengan Mas Mika dan Mas Bimo. Salam rahayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serem dong mistis loh. Iya. Kok dibalik? Ya, ini makasih ya Mas sudah hadir ke sini. Ya, sebagai kunjungan balasan dong Mas. Oh iya, dibalas. Home away. Iya. Kesibukan apa aja ini akhir-akhir Mas Mika? Masih sibuk karaokean. Kalau saya narik pusoko. Kadang sok ya ngemang-ngemangi wong sing do kesurupan. Menetralisir yang tempat-tempat tumbal itu. Betul. Oh iya. Terakhir netralisirnya di mana? Kemarin terakhir tumbalnya sego kecap. Lelek terus tumbal lapar. Terus. Tumbal lapar. Tumbal lapar ya Mas. Iya. Tumbal ban kan terakhir kita. Iya. Jangan-jangan ini kita ngobrolin apa? Metafisika. Metafisika. Iya. Bab kuwi mau. Iya. Gimana Mas? Pengalaman. Loh kok aku ini kalau lagi. Oh iya, sorry. Ya, sibukan apa Mas akhir-akhir ini? Masih ben-benan, Ya, masih konten-konten sama persyutingan ya. tanggung jawab atas pekerjaan ya. Sudah disepakati oleh brand. Iya, nah ini kan tentu sudah sering kemana-mana ya Mas ya. Alhamdulillah Mas. Ya, pasti ada pengalaman metafisik nggak Mas? Iya ada sih Mas. Beberapa kali ketika kita satu band ya Mas ya, Brevo itu beberapa kali kita show. Iya. Itu gangguan algoritma itu udah pernah kita alami Mas. Visual langsung ya? Visual, kemudian ngikut, kemudian ganggu. Visual, audio, Nah, terus apa meneh? siapa sih Ki? Kowe sik wae, situ aja. Itu aku sih. Jadi dulu tuh pernah Mas, kita tuh manggung ini yang di deket-deket dulu aja ya, yang di Jogja. Itu dulu kita pernah manggung di gedung tuh di deket Beringharjo TBY ya, Taman Budaya Jakarta. Itu dulu kita manggung di situ itu dulu tiba-tiba tuh listriknya meninggal, mati. Itu disinyalir karena kita melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah ada salah satu syarat yang seharusnya tidak dilakukan tapi oleh tim kita itu dilakukan. Jarak boleh. Oh. Jadi di situ tuh ada batu tuh Mas. Iya. Udah dipesani sama yang gawe acara, batunya jadi pindah, itu batunya gede Mas. Berarti portable gitu bisa dipindah batunya? Iya, enggak. Oh. Iya, batunya benar-benar batu gitu, bukan batu ginjal tapi itu batu. Bacan. Ajar. Itu batu beneran, dia udah maling tuh, ojo dipindah ya Mas. Nah itu sama tim kita. Digeser. Ah, ini ganggu visual nih, digeser. Kita baru manggung, boom, kegelapan banget. Dan itu nggak dilanjutin lagi. Dan itu melu Mas, maksudnya setelah itu ya kita mikirnya cuman insiden kayak gitu maksudnya teknis lah. Listrik mikirnya atau masih teknis. Masih teknis. Ternyata sampai rumah masih diikut ya? 3 hari. 3 hari itu. 3 hari itu diikutin. Di rumah itu semacam bau anyir ya. Anyir itu seperti amis batang tikus kena banyu kan Mas. Itu terus di ruangan yang tempat penyimpanan alat musik itu tiba-tiba simbalnya mulai duit. Itu pas akal ngono-ngono. Kemudian yang paling menyebalkan adalah kita tuh nggak apa-apa Mas sebenarnya kalau diganggu. Cuma kita ndasmu kowe wae. Ya aku nggak apa-apa. Makanya ketika mau dibiri, halo Mas Mika gitu nggak apa-apa. Tapi kan kita menyebalkan seperti mengganggu kita waktu bekerja. Karena kita beberapa kali perform habis itu. Setelah itu perform lagi di teras ya. Nah di teras sama kafe itu sama. Masih runtutan yang sama masih diganggu juga. Dan itu soundnya meledak. Duar. Iya, gitu. Gitu. Yang paling menyebalkan di studio itu yang simbal bunyi itu nggak tempo tuh loh, jadi nyebelin. Terus kalau tempo kan enak. Tempo. Bisa buat joget tuh enggak. Itulah. Gitu. Itu pengalaman. Ada beberapa sih pas di Jogja juga pernah main di JEC. Itu tertangkap kamera. Penampakan? Ada. Oh. Tertangkap kamera. Woman Iya. flying White.
in the state. White. Tenang nih Mas, orang Iya, bercanda iya, nih, Mas. iya. Tenang nih Mas. Karena itu kita kan juga melihat kan Mas, ini efek cahaya nggak ya? Ini ada bendera nggak ya? Nggak, itu bener-bener fly, terbang. Itu putih, pakai jubah putih gitu. Bukan Nggak tahu. juga, ya, maksudnya Baju putih. Dress putih. Terbang. leper gitu. Iya, ngerekam dari penonton waktu itu. Foto. Fotografer kita Mas. Oh, Nggak sengaja. dokumentasi gitu. Iya, iya. Dan itu sadarnya tuh ketika dia mau ngedit, iki apa toh gitu. Terus dia berhenti, zoom. berhenti ngedit. Akhirnya Ketakutan. berhenti kerja sekarang. Wah, ora. Gitu, Gitu. Mas. Kalau di Bravo sih beberapa banyak ya. Banyak. Karena kan kalau kita pas lagi sering ke luar kota gitu kan ketemu hotel beraneka ragam tuh. Pas roadshow gitu. Yang ya. paling mengerikan sebetulnya itu adalah ketika kita di Banyuwangi. Banyuwangi. Itu emang kita sok-sokan sih. Ketika dealing event kita minta penginapan di samping hotel. Di Tepi samping pantai. pantai di tepi pantai. Tepi sorry. pantai. Di tepi pantai. Ya memang dikasih hotel di tepi pantai ternyata, tapi ketika kita sampai sana tuh udah janggal tuh Mas, karena Iya. jam 5 gitu portal udah ditutup, pantainya itu ada portalnya ditutup. Terus yang jaga hotel kuwi pamit mulai. Villa. Mau Villa, maghrib tuh sorry. dia pulang. Pamit mulai gitu. Jadi posisi penginapannya itu adalah penginapan depan tuh ada kayak kebun tuh ya Om ya. Hutan pohon-pohon gitu. Pohon-pohon gitu baru pantai. Pantai. Kayak gitu. Setelah jam 5 tuh udah mulai kukutan, udah nggak ada kehidupan. Sepi itu loh. Dan pas ketika siang tuh kita ke tepi pantai tuh memang di situ banyak sesaji. Katanya sih memang buat kayak apa? Ngelarung gitu lah. Persembahan. Nah, itu dimulai ketika setelah maghrib ya. Setelah hari. Setelah maghrib tuh hampir semua teman-teman diganggu. Tapi sebenarnya itu emang menyadari juga kita bikin kesalahan karena kita juga hitungannya kalau bahasa Jawa ini neranya. Ora kula nuwun juga. Enggak kula nuwun karena seharusnya kalau sebuah rumah kita masuk lewat pintu ya Mas ya. Tapi itu lewat jendela karena kuncinya ketinggalan. Kunci pintu. Sebenarnya kan kita Masalahnya itu. nah, masalahnya cuma itu. Kita jebol dijebol. Nah, Terus setelah itu kita mulai ada hal-hal gangguan. Banyak sekali tuh gangguannya Mas. Iya, itu kayak homestay gitu Mas, hotel Ya, seperti homestay Oh, villa gitu. Villa berarti dikhususkan gitu ya kalau nyewa cuman di kitanya sendiri gitu. Iya, iya. Oh. Memang itu di situ tim kita semua. Iya, iya. Yang mengingat daerahnya ujung timur juga ya Mas ya. Iya. Ujung timur Tama Jawa juga. Betul. Sebenarnya saya Iya. juga curiga ini berdekatan dengan Alas Purwowo ya. Itu. Iya, iya. Lihat sempat ada kecurigaan seperti itu. Nah itu setelah jendelanya jebol, kita bisa masuk, nah itu udah Kita masih santai ya, masih santai. itu masih bakar-bakar kayak gitu. Terus kebetulan kehabisan rokok dan beberapa logistik, kita ada saya dan pagi tiga orang tim gitu keluar buat beli rokok itu lumayan cukup jauh. Jadi harus buka portal dulu keluar gitu. Nah lucunya itu di warung itu ditanyain sama bakule itu, dari mana Mas ini Bu nginep dulu? Hah? Kayak kaget tuh loh Mas. Nopo bagi kok kaget aku batiku, padahal ya biasa wae sini caca rame santai. Udah habis itu beli, pulang buka portal. Kebetulan saya kan yang bonceng mobil di kiri gitu, di kanan ya. kiri. Kiri saya buka portal ya, turun gitu. Itu sama sopir saya tuh mau ditinggal. Jadi jari pas dia ngurip lampu pas buka portal langsung ono sugus di depan mobil itu ya. Saya sih bengok-bengok terus. Akhirnya pertama kejadian. Ternyata sampai di penginapan caca wis beberapa wis do Ya, mulai ya. diganggu. Sing nyoto banget kita ya. Kita berdua itu. Itu masih sok-sokan lagi. Nah itu ceritanya susah sinyal kan kalau tepi pantai Mas. Kita mau nyari sinyal di tepi pantai. Jadi kalau mau ke tepi pantai tadi ada pohon-pohon ya kayak hutan gitulah tapi kecil gitu. Lumayan jaraknya 100 meter 100 lebih ya. meteran lah. 100 meteran ya. Itu tapi di pinggir pantai itu ada satu warung yang siang itu kita lihat terus. Yo golek sinyal karo mangan mie ning kono kayak oke lah. Tapi aku bertiga nih ya, aku dia sama dramanku. Tapi janjian yo nek ono apa-apa ora oleh mlayu apa-apa dihadepi bareng-bareng. Oke, aku bilang kayak gitu kan. Mlaku ki Mas metu saka namanya? Penginapan. Itu, jalan gitu. Baru mungkin berapa 10 meter lah. 10 meter masuk ya. Pohon-pohon Itu ada suara orang nyinden di langit-langit gini Mas. Reverb kalau gema lo. dari atas itu. Suaranya bagus banget Mas langsung. Nyinden jan kuwi. Langsung. Enggak, Kan kita belum. Masih positive thinking. Oh iya. Enggak, Paling kayak wong radio. radio. Makin masuk, makin kenceng. Jelas gitu.
itu saya yang bikin peraturan nggak boleh lari, saya lari pertama. Lari duluan. Jelas, bablas. Tiat. Itu Jan, maksudnya kayak selama ini kan aku cuma lihat di film gitu ya, kayak gitu. Itu nyata saya bener-bener krungu. Ya ora masuk akal wae Mas, jam bengi-bengi ono ibu-ibu menek wit ya ngopo nyindaning dhuwur wit kan ya ora mutuan gitu. Itu paling menurutku sing paling Dua cerita serem sing ning kejadian kita tur itu sih. Kalau ini mungkin ya Jamit Iya. kan sering dengar ada penyanyi atau band yang ini manggung di kota gaib gitu. Kamu menurut jenengan tuh gimana Mas? Yang pernah denger gitu. Saya udah Tapi pernah belum dengar, pernah ya. tuh dapat Belum pernah. ini Langsung kita tolak Mas. ke Saranjana gitu misal. Tapi nek misalnya ono job sing kira-kira Wali ojo. Rabali sana. Nah, tapi udah pernah dengar juga sih Pernah? satu Iya, band kapan? itu ya di daerah Jogja juga kan itu. Iya iya. Yang satu band dia dipanggil ternyata Sak hajatane gitu loh, sak Iya. nikahane, sak vendor-vendornya itu kan Mas. Semua. Udah pernah dengar juga. Tapi alhamdulillah kita belum pernah. Belum pernah iya. Saya nggak mau. Iya. Nah itu kan yang baru sekarang ini apa ya keangkat itu kan ini ya di Saranjana itu loh Mas. Iya iya betul. Penyanyi Itu terkenal juga terus kemudian tanyain tadi. ada grup-grup yang juga manggung di situ gitu. Nah ini kan sebenarnya ya di Jawa juga ada hal kayak gitu. Itu sebetulnya beneran ada nggak sih Mas? Sebenarnya itu antara dua Itu hal sih Mas. tadi tuh. Yang kota gaibnya ya. Iya. Itu sebenarnya terjadi antara dua hal ya Mas ya. Pertama itu apakah menjadi hanya satu produk budaya keyakinan seseorang. Jika kita kaji dari ini ya kita sebutnya gitu ya. Atau yang kedua ini memang benar adanya kejadian itu gitu. Tapi kalau saya menilai sebenarnya kejadian dari kota gaib ataupun kerajaan gaib itu pasti ada. Karena kita kan berdampingan ya. Dan di beberapa tempat-tempat yang secara tidak langsung tidak terjamah keberadaan manusia, misalkan itu ada di tengah hutan, di atas gunung, atau di laut ya, itu pasti ada Mas. Secara kita melihat semesta ini yang seluas itu. Dan saya pun meyakini mereka juga memiliki satu kemampuan atau satu interaksi juga bisa bersinggungan dengan manusia secara langsung. Salah satu cirinya itu kan nggak ada garis tengahnya ini Mas. Mereka itu. Itu. Iya. Tapi secara fisik ini sama dengan kita. Dan memiliki satu peradaban yang lebih maju, lebih canggih. Bahkan ibarat kata emas di sana itu cuma dipakai untuk bahan bangunan. Gitu. Dan pernah ada satu cerita mereka juga selain pesan hiburan yang tadi itu, juga terkadang mereka pesan kendaraan mewah, pesan bahan bangunan, dan mereka kadang keluar untuk ini ya, untuk ke pasar gitu, ke mall gitu sama. Gitu. Jadi hampir sama. Yang membedakan mereka kan tinggal di kota gaib. Gitu. Tapi itu ngomong ke Dulan, berarti dia keluar ya Mas ya dari kota gaib itu berwujud seperti manusia biasanya. Iya. Yang membedakan salah satu ciri fisiknya itu tadi. Iya. Terus itu apa? Orang-orang yang ngejob di kota di dunia gaib kuwi mau, itu pulangnya apakah nggawa duit tenanan Mas? Konon ceritanya seperti itu Mas, gitu. Ada yang bilang mereka itu ketika manggung di situ dibayar mahal. Oh iya. Gitu melihat satu peradaban. Itu alam bawah sadar nggak sih Mas? Itu real nyata. Maksudnya Sadar. orang yang Sadar. di dunia nyata ngejob di dunia gaib itu sadar nggak? Sadar. Karena kan aku pernah mendengar cerita yang di Jogja juga itu, mereka kayak seperti ada hajatan, vendor dan lain-lain tuh nggak sadar, setelah sadar iki ternyata neng rano popo dan kui ya duitnya tapi saya ngono lho. Itu ada kan Mas itu? Iya, ada seperti itu. Ada juga kasus yang mereka jualan ya, misalkan jualan bakso gitu. Kemudian dipanggil ke satu kayak perumahan gitu Mas. Di situ ramai banget tempat itu. Terus dagangannya habis semua. Pas ketiduran bangun-bangun di tengah kuburan. Nah, iya. Ada yang kayak gitu. Ya, Jadi ya. di sini bisa dibagi dua antara sadar dan tidak sadar. Kejadian-kejadian tidak sadar itu seolah-olah ya biasa melayani, seolah-olah bekerja di situ dengan baik. Tapi kemudian sekejap berubah menjadi tempat aslinya. Iya. Misalkan itu makam, Iya. kemudian tengah Rumah hutan, tengah balai, padang, ya apa-apa. seperti itu. Tapi ada juga yang tidak sadar Mas. Bahkan dari penjemputan sampai pengantaran itu sama ya kayak kita ngobrol gini biasa. Dan termasuk yang dibayarkan itu ada yang itu bentuk uang cash ya. Ada yang emas dikasih emas batangan, berlian ataupun ada yang transfer juga loh Mas. Oh iya? Iya, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang mereka ada juga mereka yang metafisik Mas. Jadi diberikan sesuatu hal, misalkan tuh uang kemudian berubah jadi
daun, Oh iya iya. ada yang berubah jadi batu kerikil Kapusan biasa. tadi. Iya, tapi terkadang ada juga yang ini kalau pernah dengar tentang hajatan laut kidul gitu, Mm-mm. biasanya kan golek gorewang istilahnya. Mm-mm. Iya iya Untuk iya. misal mereka ada hajatan itu digawe lah. Mm-mm. Biasanya itu nyari orang untuk rewang sampai berapa hari, orang rumah tahunya ini hilang gitu. Tapi Padahal ternyata asli rewang di sana. hanya 7 hari, 40 hari gitu, tapi ngerasa hanya sehari di sana. Nah setelah pulang, kadang nggak dikasih apa-apa, misalkan hanya dikasih biji beras, biji padi, Mm-mm. gabah itu. Diminta nanti setelah sampai rumah, sampai sawah, biji padinya ini ditabur di Tanah ya. tanahnya, sawahnya. Mm. Nah ternyata hasil taninya melimpah. Itu ada yang seperti itu. Oh, Jadi bayarannya gitu ya bentuknya. ya, terus ada juga yang orang jualan tadi itu, Iya. kok duitnya jadi godong. Ternyata baru kuwi pesenannya rame, Oh. akhirnya usahanya jadi maju gitu. Jadi kayak kena apa ya mas, auranya Iya. positifnya gitu. Tapi kalau ditanya tentang misalkan ada yang bentuk dapat uang beneran atau enggak, ada seperti itu. Dan nggak sadar pernah manggung di situ. Setelah itu baru cerita gitu, ini saya pernah ada di sini. Dan yang lihat penonton tuh ya biasa mas, kayak kita, seperti yang sebelumnya kita bahas kan. Ya. Itu mereka pun juga butuh hiburan gitu. Dan hiburan ini terkadang hadir tidak hanya dari dimensi gaib dengan dimensi gaib, dimensi nyata dengan dimensi gaib juga. Tapi sebenarnya tadi yang menarik itu loh mas, ketika di kota gaib mereka juga butuh bahan bangunan, bahkan kita pun bisa jadi bahan bangunan ya. Iya. Praktikumin yang kono koyo ngomong mas Jan. Iya. Dan cara pengambilan bahan bangunan berbentuk manusia barangnya. Iya. Seperti apa? Iya. Apa tumbal apa piye? Ya, dalam artian mereka itu kan juga ada pembangunan di sana ya. Dan bahkan melihat infrastruktur bener mas. Istananya itu kan gemerlap dengan Orang. emas, Oh, emas. ya, anunya apa, terus bahan bangunan kayak semen, pasir tuh iya mereka kadang ngambil, ngirim. Karena di Jawa pun kita pernah mendengar ada satu daerah kuburan Kemangi ya, di daerah Kendal itu pun kadang mobil-mobil atau truk material tuh datang ke situ, tapi kok pas sampai situ cuma kuburan gitu. Udah pesen itu mas. Terus kalau yang ditanya tentang dari manusia, itu biasanya dari pesugihan mas. Oh, tuncal ke sana ya? Iya, jadi kan nanti jadi injak-injakannya yang dimaksud itu. Oh. Jadi yang nyonggol apa nih, yang undang-undangan ya? undangannya itu dari manusia. Karena saya pernah melihat ya, ataupun pernah bertanya dan disampaikan seperti itu, bagaimana ada satu istana, satu jembatan, satu jalan ya. Jadi ada pantai, kemudian antara bibir lautnya, bibir pantainya sampai dengan tengah laut itu terlihat di situ ada banyak orang di situ yang menjadi tumpukan-tumpukan jalan menuju ke istana itu. Dan yang lewat itu beberapa siluman-siluman mas. Nah, siapakah orang ini? Ternyata dulu yang ketika hidup mereka melakukan ritual pesugihan. Oh, Gitu. itu berarti yang menjadi keramik kuwi mas, itu sebenarnya itu pelaku pesugihan apa tumbalnya mas? Kebanyakan Pelakunya. Iya. Kalau tumbal itu kan sebenarnya mereka itu yang meninggal dengan cara seperti ini. Tetapi yang diberikan itu korinnya. Jadi sedulur rapat ilmu pancet itu mas. Dan biasanya mereka kan meninggal dengan cara mengeluarkan darah. Misalkan maaf ya, di sini kecelakaan atau memang benar-benar dibunuh, diberikan darahnya itu untuk kasih makan mas mereka. Tetapi siapakah nanti yang kemudian akan bertanggung jawab dengan semua ini? Pelakunya. Oh, tetap balik lagi ke Iya begitu. Terus kalau ngomongin ini mas tadi yang kuburan Kemangi tadi, itu kan banyak yang pesan semen apa akhirnya sadar dulu kok ini kuburan gitu. Itu kalau bosone menungso berarti itu ning bea cukai nggak tembus gitu. Akhirnya kan rasi do tekan kono. Iya. Ilegal kan boleh Iya, iya toh. Iya. Iya benar. Jadi kayak dikembalikan gitu. Atau mungkin gini mas, pembayarannya belum selesai. Iya. Atau mungkin juga mangsanya, waktunya itu nggak pas untuk mereka datang gitu, ataupun mereka sudah tidak perlu itu lagi gitu. Nah, tiba-tiba orderan masuk online, lucunya itu bahkan ada orang yang bingung ngirimkan mobil mewah ke situ, tapi kok ketika dilihat itu hanya
hutan. Kalau itu bakpao mas, tadi bakpao. Belum tentu bisa pentol. Iya bisa pentol bener. Bisa juga Tapi pentol. Tapi dunia manusia itu. ngomongin apa tadi namanya material ya mas ya? Di dunia gaib nggak ada toko material gitu mas? Ada ya pasti ya? Meh buka usaha nih ngono kok. Oh aku udah susu. Wis Sebenarnya gini mas, kalau kita bilang di sana itu fasilitas komplit. ya komplit kan? Iya. Lebih katanya ya. Iya, bahkan satu kota gaib ya, itu ada fasilitas bandara, kemudian ada bank gaib, rumah sakit gaib, sekolah gaib itu ada. Bangko ibu. Itu ada mas, beneran. Ada semua ya? Iya, dan Ya, seperti kota ini gitu mas? seperti kita, kesehariannya kita. Soalnya saya pernah melihat hanya rumah mas, rumah biasa gitu. Di situ ada seperti halnya kelurahan. Nah, kelurahan kan disebut kepalanya lurah di situ. Ya. Nah, di situ bahkan ada gilingan padi. Gilingan. Jadi seperti halnya kita ibaratkan gilingan padi, dan mereka pun juga memiliki kakak, kepala keluarga. Hah? Iya, jadi satu rumah gitu itu ya ada seperti manusia di situ. Beranak pinak loh mas. Di situ. Beranak pinak, jual beli. Sama seperti kita aktivitasnya. Itu untuk penduduk sekolah dia mas ya? Berarti kan penduduknya juga penduduk gaib kan? Iya, Itu dapatnya penduduk itu dari mana tuh? iya. Jadi mereka membentuk satu komunitas sendiri mas. Tapi itu gaib ya? Jin apa? Iya, boleh dibilang ada yang berbentuk di situ jin, Heeh. ada yang juga siluman juga. Siluman juga. Iya, Itu tadi kan ada jual beli, ada beranak pinak iya. dan lain-lain. Ono agama ora mas? Mas? Nah, wih. Agama ada mas. Dan beda-beda Ada, juga. Iya. Dan kayak tadi sebelumnya kan kita Tempat ngobrol juga beribadah? ya. Apa? Ada. Ada. Kan kita ketahui ada masjid gaib juga mas. Ya, ya, Dan ya. bahkan kalau ibadah haji itu nggak terbatas yang datang dari bangsa manusia. Jin yang ibadah haji pun ada. Nah di sana itu tentang ibadah haji dan umroh itu saya pernah punya pengalaman mas. Jadi dulu ada seseorang yang maaf ya pernah pasang susuk dari perempuan gitu. Kemudian kesempatan untuk ziarah di sana. Ketika pulang ke sini itu langsung mendadak sakit keras dan bahkan maaf yang meninggalnya susah. Nah, diturut cerita kan punya perewangan nih mas. Perewangannya itu nggak bisa masuk ke Masjidil Haram katanya. Jadi ditahan sama jin Arab Saudi. Internasional bisa. Iya, itu beneran mas. Internasional ya. Gitu, Rata jadi, tembus biar Rata tembus. jadi kan ada yang bilang kalau sesuatu hal gaib itu nggak bisa nyebrang laut mas. Ah, Nggak semuanya. Kadang ada semuanya yang ya. ketinggalan ya. Kenapa? Karena di atas ini pun ada penjagaan. Gitu. Polisi bisa sih tapi ono sih, polisi bisa sih. jin. Aku yang di pengalaman soal itu. Iya. Itu apa sih mati kok meninggal dari lahir tuh loh. Itu ada yang ngokos di rumah saudara saya, lumayan saya. Anaknya itu ngikut terus mas. Dari meninggal dari nggak ada itu anaknya ngikut terus sampai tumbuh dewasa. Dan itu sering berinteraksi. Jadi masuk ke bapaknya, berinteraksi sama orang gitu. Itu kebetulan saya pas lagi ke Lombok, pas lagi liburan ke Lombok, kita berangkat gitu ke Lombok, sampai di sana foto-foto, aku pulang ke Jogja. Pas zaman dulu kan masih nyetak foto kan, belum digital gitu kan, nyetak foto. Itu ada mas di foto itu, kecetak di foto itu, di Sosoknya namanya ya. Santo kayak, kalau nggak salah. Ya terus, ya itu orang tuanya yuk cerita, aku numpak pesawat ngene ketemu iki. Yuk, orang tuanya mengiyakan kalau itu adalah anaknya Yogi, anakku mas. Iya. Dan itu kan udah lewat pulau ya. Iya, iya. Berarti memang ada gitu. Iya Bisa. mas, dan terkadang entitas-entitas itu untuk bisa menyeberang pulau atau bahkan lintas negara itu menggunakan seseorang untuk medianya, untuk bisa masuk. Karena ketika masuk itu kita bayangkan nggak semuanya kesurupan atau mediumisasi. Semua yang ada di diri kita ini bisa menjadi media, ataupun bentuk tubuh ataupun juga bisa bentuk benda. Misalkan tubuh itu masuk ke diri nih, lewat aliran darah, atau misal pakai cincin, pakai apa itu bisa masuk sebagai media. Namun tidak semuanya bisa lolos tembus, karena ada di beberapa kasus dari Jawa ke Kalimantan nih, ada pegangannya di cincin, di akik. Iya. Konangan. Nah pas sampai sana itu kok kosong ini katanya. Nah ini ketinggal di Jawa mas, nggak boleh lintas gitu. Karena ya seperti kita ada bahkan kayak polisinya itu juga ada loh mas, penjara gaib itu kan ada. Penjara gaib. Iya. Ya kayak mau coba ini berarti. Ya pernah tembus. Enggak, maksudnya ketika ada penjara gaib ini kesalahannya jin apa?
Ya misalkan yang begini Pengen mereka dadi menungso paling. Kesalahannya jine. Aku pengen dadi menungso kuwi kesalahannya kuwi paling. Danjun nek kuwi. Penjara. Jin sing danjun nek kuwi. Serius. ya ada beberapa yang mereka begini Mas. Bersekongkol dengan Jin. Kan wis jin, Mas. bukan Mas, dengan ini dengan praktisi atau dukun ilmu hitam. Oh gitu. Versi Oh, jin. ya. Iya, jadi mereka kan sebenarnya dipekerjakan. Ada beberapa jin itu yang dipekerjakan untuk misal ngirim santet misalkan ya, Iya. atau untuk menyelakai orang. Dia ternyata memanfaatkan itu untuk dapat makan misalkan. Gitu. Jadi kan ketika mengirimkan santet pelet itu kan tidak bergerak dengan satu ilmu sendiri, tetapi kita perlu kurir, kita sebut pengirimnya, Benar. yang membawa paket itu. Nah ini mereka ada yang memang menjual kemampuannya, mereka skill untuk ngirim, atau mereka ada yang dibawa ancaman. Seperti halnya keluarga mereka bisa diancam oleh si dukun itu. Nah, ya. Kalau kamu nggak mau kerja sama aku, ini anak-anakmu tak bakar, tak rusak gitu. Itu ada Mas. Tapi ada juga mereka yang nakal. Nah jin-jin yang menyalahgunakan kemampuan-kemampuan seperti ini dianggap juga melanggar hukum yang ada di sana. Gitu. Jadi sama. Yang membedakan di sini hanya kita nyata, mereka tidak benda gitu, nggak bentuk itu saja. Kuwi nek jine kecekel, misalnya kuwi dukun jinmu kecekel polisi jin kuwi ra sakti meneh berarti bisa. Cenjoro jin meneh. Ono penyewaan kamera ra ning ngono, Mas. Iya, Piye Iki iki? dodol kamera lensa ra no. kalau Seperti itu das, buka cabang. Oh ya teknologi lah. Buka ngomongin. cabang ning ngono das. Weh, ngawur. Medeni kuwi. Teknologi. Coba kuwi, Mas. ya, HP. kalau boleh dibilang kalau tentang gini saya belum pernah nemuin ya. Teknologi. Tapi mungkin kayak mereka IT atau apa itu sih ada. Oh ya Mas, misalnya. Ya HP, komputer, Iya, laptop. seperti untuk komunikasi Goib gram. Sosial media nih. Oh ya, ya, dengki. bahkan itu bisa Gigra. ini bisa apa GG. bisa nyaut ya bilang itu dengan gadget kita. Salah satunya pernah ada order fiktif Oh ya? itu ya misalkan Oh iya. untuk mengantar kemana itu kadang real Mas, mereka pesan kita belum tentu tahu loh ini orang apa enggak kan gitu. Iya. Gitu. Nah kalau berkaitan dengan aktivitas yang mirip dengan kehidupan kita, selain bank gaib ada rumah sakit gaib juga, bahkan dokternya itu kadang ada beberapa yang bisa komunikasi dengan dokter dari alam kita, dari kita gitu. Misal tanya penyembuhan ini seperti apa, tapi lewat alam mimpi misalnya gitu. Oh, Gitu. lebih canggih soalnya Nah, dokternya. ini mungkin kalau Saya sini kok Loro apa? loro ya. Setruk, Kalau jin jin mati setruk. piye Mas nek ra ketulung? mereka antara meninggal dan nggak meninggal itu sama Mas. Ibarat kata kan alamnya kan beda Mas. Heeh. Bahkan mereka yang sejak zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang itu masih ada, masih hidup. Walaupun ada jin yang mati, tapi saya tidak tahu konsepnya ini ya seperti apa. Tetapi mereka bisa beranak pinak, tetapi salah satunya nggak bisa mati. Jadi tetap ada karena dimensi loh Mas, kita bilang dimensi astral. Dan di dunia sana juga tidak ada siang dan malam. Jadi kondisinya kayak maghrib Terus ya. Iya. Oh. Dono apa? Bukan yang senja ya berarti Mas. Iya, kayak gitu Indi. terus. Indi. Indi bullshit. Dono apa? Cek iki serius iki. Dono apa? Kowe wae dhisik ono. Ra pengen nonton 420 ning kene wae ono dadak ning goib. Nek meng senja wae ning kene ono. Enggak, mata kehidupan di kota gaib iki kita yo Menarik menarik. to. Disi Aku ono lenjakani kok. sombong ki mulai jumawa iki. Kok iso ya? Tapi kalau ketika di kota gaib ada rumah sakit gitu berarti ada yang sakit juga dong Mas? Iya. Ya kan? Iya, mereka pun juga ada yang sakit juga sama Mas. Gitu. Dan bahkan tuh dokter gaibnya bertanya ini ada penyakit. Jadi cerita bahwa di dimensinya sana itu sedang ada wabah gitu kasarnya. Penyakitnya sama nggak sih Mas sama di Di Kehidupan kehidupan real. Berbeda kalau itu. Mas. Beda ya? Iya, Beda. Iya, berbeda itu. Nah, iki mulai menarik iki. Rano Penyakitnya apa meneh? liver ngono. Iya, misalkan kayak Beda apa ya? jeneng. Kalau itu kan boleh disebut tuh misalkan seperti satu energi gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kalau kita sebut satu energi utuh ya, itu ada yang tidak pas atau mencar atau apa gitu Mas. Oh, kalau Atau mereka kalah perang Nah, misalkan. kalau main apa namanya game gitu PlayStation mungkin kan ono nganune to kayak Mas. Oh, nyawane kayak ngono kayak. gitu ya. Balik kene. Iya, ada yang jadi mereka bilang tidak spesifik itu penyakit apa, tapi bilang sedang ada wabah di dimensi saya, bilang gitu. Ya, interaksi karo dokter kene. Ya saya radang to dokter kene malan. Ya dek kan luwe garape tingkatane luwih dhuwure. Dadi nek garap koyo stroke no gampang. Ayo Mas nek Diabetes, kon karo gula. dokter iki podcast Oh, iya, telepati. Ya, sorry Mas. Ya, jadi
teman dokter pernah cerita kayak gitu mas. Oh iya. Dia pernah cerita ada pengalaman dokter gaib gitu waktu saya cerita tentang rumah sakit ini rumah sakit terbengkalai yang di situ diceritakan ada yang itu loh mas melahirkan di situ ada bersalin di satu rumah sakit tapi ketika pagi ternyata rumah sakitnya sudah terbengkalai. Waduh. Yang persalinan gaib itu ada yang membantu ya nggak kelihatan. Tapi lahir dengan Selamat sehat. Pas pagi ditemukan sama bapaknya karena lahiran malam. Terus bapaknya pulang dulu mungkin ngambil apa? Kubur rampe lah. Keperluan. Piranti. Lagi pagi kok terbengkalai. Transisi langsung. Ditemukannya di kamar jenazah. Tapi Waduh. sehat semuanya. Ibu anak itu sehat. Jadi terus nyambung ngobrol sama teman saya itu pernah didatengin lewat mimpi. Jadi si dokter gaibnya itu tanya. Oh medianya kayak mimpi kayak apa tanya gitu ya? Kalau ini cara penanganannya gimana tentang ini mungkin disebandingkan kalau di kita mungkin kayak COVID kemarin ya atau diare gitu seperti apa lah disampaikan pelakuannya mungkin ini saya nggak tahu dari pembicaraannya itu tapi seorang dokter itu percaya mas kalau ternyata ada rumah sakit ataupun dokter gaib di sana karena pernah masuk ke alam bawah sadarnya berulang kali untuk ngobrol gitu. Oke. Menarik loh kota gaib itu. Kota gaib itu ada ininya nggak mas? Dari Canan nggak ada. Waduh. Kota gaib. Apa namanya? Lokasinya. Iya. Iya. Lokasinya tuh maksudnya kota gaib di onone mung neng Banyuwangi iki. Ono maksudnya ono Iya. terbagi dari beberapa. Ono kene iki kota gaib A, kota Atau gaib cuman- B. Itu aja mas. Enggak sebenarnya banyak mas. Banyak. Banyak. Salah satunya yang kita ketahui kan tadi di Saranjaya di Kalimantan Selatan. Nah, Kemudian ada Oh iya di benar. mana Uwentira itu di Sulawesi Tengah. Ada Padang 12 itu di Kalimantan Barat. Di Jawa itu juga ada mas. Salah satunya di Banyuwangi di Alas Purwo. Kelas Purwo itu ya. Ya, Oh, kemudian ya. hutan Todanan itu yang di Blora yang ada bis kesasar. nah ya. Oh, iya, Itu kemudian Kampung Pulau Mas itu ada di Indramayu gitu. Jadi di Jawa itu ada beberapa. Jogja ada mas? Jogja ada. Mana? Oh selatan ya? Iya, selatan atau utara. Oh iya ya, Iya, kota gaib dan semua ya. beberapa daerah-daerah hutan-hutan yang masih ada di Jogja itu atau perkampungan mas. Kalau kita melihat tentang perkampungan gaib atau kerajaan gaib itu lebih banyak lagi justru. Kalau di Indonesia sendiri paling besar di mana? Kota gaib dulu mas. Kota gaib itu sendiri. Om? Kalau saya sebut ya sebenarnya antara besar dan tidaknya itu hampir merata. Tetapi yang saya sebutkan tadi itu kan sudah diketahui mas. Iya. Masih ada beberapa yang tidak diketahui, yang itu tidak akan mudah dijamah oleh manusia, yaitu di perairan selatan, di pantai selatan. Itu satu kota mas, jadi kota di dalam air, di dalam apa? Iya. Dalam samudera. Ini gede banget itu. Iya, luas mas. Itu ada koneksi nggak mas antar kota gitu? Iya. Misalnya gubernurnya yang kota sini sama sini, Iya, ada koneksinya juga. iya, ada koneksi, ada rapat itu juga. Perkembangan kota kok. Iya, Serem loh. bener mas, itu kan Bener ya? waktu saya bertanya itu misalkan datang ke satu tempat, kadang juru kuncinya bilang gitu ya, kalau udah kenal, mungkin mbak lagi lagi running gini, misalkan lagi nggak di sini, lagi ada rapat di mana gitu, bener mas. Itu lagi sedang ada urusan apa kenegaraan atau apa. Nah ini salah satunya kan koneksi yang kita sebut ini kan gunung-gunung vulkanik di Indonesia. Mas. Oh gitu ya? Salah satunya panglimanya di utara. Utara ini ya? Kan di bawah ini kan berhubungan. Jadi panglimanya itu di utara. Ini juga ya maksudnya kayak udah mulai jarak sih menurut saya demit-demit ini ya. Masuk ke dunia digital lah gitu mas. Oh itu Jadi, pengalaman pribadi. Pribadi. Di luar ini ya aktivitas di Luar iya di luar sini di luar band. Ya pernah di studio dulu tinggal di studio di daerah Sewon itu memang tempatnya cukup angker tapi ndablek cacah memang adanya tempat di situ tinggal di situ sering banyak kejadian itu ada satu ketika suatu belum malam-malam banget sih mas masih jam 7:30 gitu zaman BlackBerry masih QWERTY itu teman saya iseng foto teman saya sendiri gitu iseng gitu foto gitu. Udah nggak ada apa-apa sebetulnya biasa aja gitu setelah akhirnya di situ beraktivitas malam nggak sengaja gitu mas delok foto gitu mau di zoom ternyata foto teman saya yang cewek itu raine berubah mas nih foto gitu setelah di zoom jadi saya matanya itu
keluar kayak gitu, ini gini, robek gitu. kayak gitu. Seketika setelah melihat foto itu langsung studio itu banyak orang di situ, langsung merasakan kayak teror kayak loh Mas. Ini kayak nih film-film tapi nyoto gitu, kayak daya lampu kayak daya listrik kayak gitu. Terus seketika langsung dosa kamar kabeh dokumen kabeh. Yang lucu adalah iki ning kono dokumen kabeh wis macak turu kabeh, ternyata ki ra turu kabeh ngono kata. Sampai akhirnya tak disiki ning bojo yuk. Heeh yuk. Turu kabeh. Dadi macak turu kabeh karena kuweden kan Mas. Heeh yuk. Itu mau ke Burjo aja itu masih ada beberapa hal sing diganggu gitu. Pas jadi rumahnya memanjang gitu, motor di belakang harus ke depan gitu. Mau ambil motor gitu di belakang wis kacau lah. Maksudnya biasanya meng glebet ngono tok kan sing salah siji itu wis jan nganu kae lho Mas, maksudnya nyoto banget lho, bet-bete tempone tidak beraturan tapi maksudnya sering gitu loh, gitu intens gitu loh. Biasanya kan bisa tok set wis ngono to. Itu sering bet-bet gitu. Wes tetep saya serahat gagas kita akhirnya ke Burjuan, malam-malam ke Burjuan. Tekan kono isih ditutke Mas kuwi Mas. Sampai di Burjuan kita biasalah canom gojek-gojek wis rapi piye tekan Burjuan wis rapi piye wis gojek-gojek. Wah mau medeni ngene. Lagi ketika kita lagi diem hening gitu di Burjuan. Gelas yang biasa kalau minumnya habis diserot, sorone ngono lho Mas. Iya. Kuwi diserot Mas gelasnya Mas. Jadi pas ketika lagi hening ini, seret langsung dalemat ke gelasnya apa lho. Mosok tekan kene to le ngetutke. Langsung tuh, wah ra masuk akal iki. Itu. Akhirnya malam itu kita pindah ke warnet, zaman wis ning warnet. Kita ke warnet sampai pagi. Wis sudah setelah pagi wis kita anggap sudah masalah sudah selesai karena udah siang ya. Siang kan. Matahari tampak. Gitu. Akhirnya siang hari kita ngumpul lagi, kita ketemu lagi di studio itu. Aku datang siang-siang, Caca ki do ning ngarepan lawang kabeh Mas. Jadi di depan teras gitu. Teras rumah itu kan ada lincah, ada kursi-kursi gitu. Kok do ning njaba kabeh ngopo gitu mben gitu. Ngopo ya? Ya kan mlebu kan ngomong biasa lah Caca kayak gitu. Wah, isih berlanjut toh terornya aku ngomong ngono, isih berlanjut toh. Terus lagi ada temanku itu yang cewek yang fotonya tadi kayak gini itu agak bandel sih maksudnya dia berani di dalam gitu sambil dengerin musik lewat ini. Terus temanku yang punya rumah itu kayak delokno kayak selitnya anak bengok. Emang temanku itu ya rada-rada indihome gitu Mas. Indigo. Heeh kuwi. Terus tenan Mas sederit dia bengok kayak dia di headsetnya itu ada yang teriak gitu. Terus akhirnya wah wis mulai beres ini akhirnya kita datang ke rumahnya orang pinter, UGM, pinter toh. Orang pinter. Sorry. Ternyata apa namanya? Ternyata ada mbak-mbak pendatang baru nyasar gitu. Bukan nyasar ya, emang buangan gitu. Terus ning kono cara dia untuk berinteraksi menyapa adalah seperti itu. Tapi eksistensi gitu ya. Harus out. Albune rese tapi itu. Rese kuwi. Iya toh. Rese. Aktivitas apa itu berarti? Menyapa ya? Ya, katanya sing mau UGM itu tadi ya memang cuman menyapa sih, cuman kita ya tidak berkenan untuk kehadirannya karena merasa wis itu ganggu buat kita, ya wis dihilangkan. Tapi memang jadi yang saya ceritakan ini maksudnya adalah ternyata aku iso mlebu ning neng dunia digital gitu ya Mas. Iya. Iya, karena kan memang ada elektromagnetik ataupun frekuensi ya Mas ya. Yang itu kadang bisa masuk, menyadap ataupun juga berinteraksi lewat gadget gitu. IT yang kita sekarang karena itu kan gaib juga Mas ibarat kata. Satu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan kan. Misal kita bulan pakai ponsel, telepon ataupun internet akses itu semuanya bisa masuk mereka menggunakan media-media itu. Dan itu jile awake teman saya gitu. Tapi raine dhek gitu. Berarti kolaborasi. Iya gitu, manusia tapi dia mencorot. Tapi itu studio itu emang ngawur Mas. Ngawur itu. Itu dulu studioku sama Bima juga bareng Kak. Tapi kebetulan kalau aku dulu gangguannya adalah audio. Seperti suara gitu. Suara pit diser, orang nyapu, orang jatuh yang pernah tak denger ya. Iya. Sama. Terus aku nih studio gue ya tahu Mas.
Jadi rumahnya panjang itu, yang paling belakang itu adalah ada satu kamar yang itu buat rekaman gitu. Kalau tusuk gigi gitu ya. Aku neng jam 2-an gitu, jam neng studio gitu, dengerin lagu pakai headset gitu, lagi rekaman gitu, set itu minum air mineral yang 1,5 liter itu geser mas, zrek Di meja gitu mas? di jajarku mas, zrek nih mangsane sekak langsung bablas saya melayu. Ngawur itu, maksudnya nggak masuk akal, nek kena angin mungkin ada airnya gitu. Iya, Nek kena angin kan nggak mungkin ada airnya susah geser. jatuh sih mas kan? Apa? Penuh juga. Iya Jatuh susah. susah. Jatuh aja susah apalagi geser. Dan itu aku Iya. dengerin musiknya pakai ini mas, bukan Geser. yang speaker ya. Iya, Kalau iya. speaker ada kemungkinan getaran kan. Gitar, Gitu. iya. Cuma serp, jangkrik, terus aku bablas itu. Tapi kenapa ya mas? Iki riset gembelku ya gitu. Aku beberapa kali mendengar cerita dan aku sendiri mengalami gitu. Studio ini kenapa selalu angker ya? Kenapa selalu ada aja hal-hal yang Di studio ya. di studio musik itu selalu ada, apapun itu. Kenapa ya? Iya, karena pertama tentunya itu entah ini musik ataupun radio bisa nih mas. Di studio. Iya, itu yang lebih untuk ngerekam suara ya. Jadi kenapa di dua tempat ini? Karena frekuensinya itu disetel berulang-ulang. Kalau kita ketahui entitas astral itu tidak wujud, tapi dia bentuk energi ataupun frekuensi. Atau mereka memang pengen dinotis gitu ya mas? Caper di... Bisa jadi, karena di beberapa kasus dulu kan kita kalau kirim pesan, kirim salam kan lewat telepon atau radio gitu. Itu mereka menggunakan media-media tertentu untuk mengirimkan suara. Dan jangan salah loh mas, kalau ada frekuensi itu bisa dikejar loh, mereka bisa kejar. Di setel di sini misal, kayak telepon tuh, itu bisa dikejar. Entitas asal tuh bisa ketarik ke properti ini. Kenapa? Di kasus-kasus seperti gendang, seperti telepon, misalkan tiba-tiba kita dapat nomor asing, kita angkat, kemudian kita kesugesti terus ngambil uang di ATM, uangnya habis atau transfer kita nggak tahu. Terus kemudian juga pengiriman seperti guna-guna ataupun santet atau teluh dengan telepon. Itu ada suara misterius apa, kemudian kita tidak sadar diri. Karena salah satu yang bisa dilacak itu lewat ponsel mas, salah satu contohnya, atau media-media audio gitu. Nah kalau kita ketahui studio itu kan ngerekam suara. Iya, suara semua. Suara ini paling rentan sebenarnya. Sebetulnya nggak melulu ini sih mas, nggak melulu yang merekam sih. Studio musik yang memang buat latihan, yang bukan buat rekaman pun bisa. Pasti angker. Iya. Dan tambah lagi ruangan yang kedap mas, gitu. Ruang yang kedap, gelap biasanya, dan terisolir, nggak ada suara yang akan bisa masuk. Oh iya betul. Kan nggak selamanya 1 kali 24 jam aktif. Iya. Nah biasanya di satu sisi yang kemudian itu dimatikan lampu, di ruang pojok itu biasanya jadi gerbang mereka untuk masuk. Latihan genti. Bisa Gunung alam kok. Iya. Alam kok. Enggak, itu bisa terjadi loh mas. Mereka menggunakan latihan itu, karena saya pernah melihat ketika kita selesai menggunakan satu lapangan olahraga, entah badminton atau futsal, lampu sudah dimatikan, berubah. Mereka gantian main. Aktivitas kita. Oh ya, gantian main ya. Iya. Bahkan dulu saya waktu di salah satu TV ya, itu untuk acara talk show juga. Selesai acara saya cerita waktu itu dengan teman-teman yang di TV itu, bangku penonton itu mas, yang nonton tuh nggak kelihatan. Setelah acara selesai kan penonton pada keluar. Yang dilihat siapa gitu tanya. Ternyata kita tadi waktu ngobrol seperti ini, kan waktu itu ditayangkan live ya. Residual energi kita itu tertinggal di situ. Jadi kayak mereka nonton tayangan ulang. Oh iya. Iya. Gitu. Replayan lebih Karena kan ketika sekali kita seperti ini tuh nggak akan bisa hilang mas, sudah terekam. Itu walaupun udah file secara fisiknya dihapus, tapi secara non fisik itu akan ada terus energi yang kita keluaran suara ini kan energi simpan. Nah kejadian-kejadian di tempat yang itu nggak selamanya dipakai ya, seperti hanya kantor, kemudian juga sekolahan, itu punya masa-masa tersendiri. Ketika itu sudah kosong, akan dipergunakan sama, akan tertinggal di situ. Gentenan berarti. Ya ini ngomong-ngomong kan tinggal di Jogja nih mas ya, semua gitu. Menurut dengan ya, mitos-mitos yang ada di Jogja itu seperti apa? Kalau saya mas ya, kebetulan didengar gitu. Kalau mitos ya mas ya. Kalau saya yang kebetulan pernah ngalami tinggal ya, ini aku cuma mitos ya, ini ngomongnya mitos ya. Atau legenda atau legenda. cerita Tinggal di dalam
jeron beteng Mas. Karena aku emang rumah kadipaten kan. Nah itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat rumah tingkat. Karena katanya nggak sopan, karena bakalan Melebihi keraton. melebihi keraton karena bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika membuat rumah tingkat luruh Mas. Karena keraton cari tingkat sopan raya Mas. Underground boleh. Mlebune kuwi parkiran Kan ya kan Pakuwon. ya tingkat tapi idun. apa jenenge? Underground, Ngisor ki apa? playground. Wah, kuwi. Lanjut ya. Nah, itu Mas. Basement ya. Basement. Arane. Itu mitosnya seperti itu Mas. Tapi setelah beberapa tak lihat emang kejadian. Itu iya, mitos. Iya. Beberapa rumah yang di tingkat tuh emang pasti ada kesialan yang menimpa. Tapi itu mitos. Apa tenanan ya? Ya, jadi sebenarnya pengertian dari mitos sendiri itu kan hukum adat, Mas. Nah. Hukum adat itu tidak tertulis, tetapi sangat dipatuhi ataupun sangat ditakuti. Dan ada ya? Dan ada. Hmm. Mitos tercipta dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada. Nah, hal ini bisa terjadi mungkin berkaitan dengan sopan santun, etika. Nah, Yang ketika itu dilakukan, selain melanggar hukum adat, bisa di sini karena kena boleh dibilang sopan atau railok gitu. Raila ya. Jadi seperti law of attraction, Oke. menarik hukum alam gitu yang kan datang. Jadi ketika dibangun, karena ini menjadi satu mitos yang sudah diyakini keberadaannya dan menjadi hukum adat tidak boleh dilarang, saat sekali dilarang terjadi hal yang tidak Menginginkan ya. tidak diinginkan gitu. Karena mitos itu kan tidak diketahui kebenarannya, tapi diyakini kebenarannya. Karena itu pun aku pun dengar bahwasannya rumah di dalam beteng itu jangan ditangkap itu juga jari nih wong tua-tua, jari nih wong tua tertanam toh Mas, ya Iya, Mas. Mitos ya gitu berarti ya. Iya. Mitosnya Iya. seperti itu. Hukum adat lebih tepatnya ke hukum adat sih. Hukum adat ya. Ya, dan etika Mas. Ya Tata benar. krama sopan santun. Iya. Nah ini sebelum kita akhiri nih Mas ngobrolnya ya, soalnya panjang nih sampai subuh. nih. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Bimo ada pengalaman yang seru Kalau aku tentang sih, mitos mistis legenda Jogja. kalau aku kan karena memang kebetulan aku ada tinggal di belakang makam Kusumanegara Pahlawan itu. Konon kabarnya dulu sering terjadi suara itu Mas drum band. Drum Mas. band pagi. Itu genrenya tapi bukan reggae, bukan yes, drum band nganu ki lho. Iya. Prajurit-prajurit. Iya, kayak- bergoto. ya, instansi gitu lah kayak gitu. Tentara maksudnya. Iya. Gitu. Itu janjane ki mitos ora sih Mas karena kan banyak versi nih. Iya, iya. Apa itu bener mitos apa Seperti apa sih? Apa sih? Iya, ini kan dulu kedengeran kalau kita warga asli Jogja ya, tahun 2000-an ke bawah itu masih sering Iya. kuat banget tuh suaranya. Pagi jam 3 sebelum subuh ataupun Ada nawal lah, ada nawal gitu. mungkin Mas masih pagi buta Iya. gitu. Dan kalau saya ya karena dulu rumah tidak jauh dari kompleks angkatan gitu, kita pertama menduganya dari situ taruna-taruna latihan. Tapi yang sedikit membedakan adalah letaknya atau posisinya berpindah-pindah. Gitu. Dan karena ceritanya kebanyakan didengar orang yang baru tinggal di Jogja. Lebih Suaranya nyaring oh lagi. iya beda-beda gitu ya. Oh, beda-beda. Ini Arahnya. ada beberapa pendapat Mas, yang saya juga sempat survei ya atau meneliti tentang kejadian ini gitu. Jadi secara logik ya dijelaskan yang pertama itu berasal dari deburan ombak pantai selatan, yang itu masuk ke karang-karang ataupun masuk ke dalam celah-celah pegunungan kapur. Ya. Karena kan ini kars semua nih, jadi masuk ke celah-celah itu kemudian menimbulkan suara deburan ombak yang menggema menjadi Suara drum band. menjadi peti drum band. Logika pertama itu. Yang kedua tentunya nggak usah jauh-jauh, karena lokasinya ada di situ berarti calon tentara ataupun taruna pada latihan drum band. Tapi kan rasuk bersebut juga ya Mas latihan. Iya harusnya kan, Itu kan agak- ngantuk loh, agak siang atau sore ya Mas. Nah, Nah, itu. Dan suaranya paling ya sekeras apapun nggak akan terdengar segitu. sampai Ya. mana-mana itu. Iya, dan pindah-pindah lah. Ini kalau secara metafisik memang pertama berasal dari tempat yang sama dari akademi itu. Tapi diyakini dulu yang beberapa korban perang waktu kemerdekaan yang meninggal. Dan pernah ada yang cerita waktu itu sempat masuk ke surat kabar ya Mas. Ada mereka yang melihat satu kompi orang main drum Drum band. band, tapi nggak ada kepalanya. Waduh. Waduh. Nah, yang terakhir adalah
dari prajurit keraton Bergodo. Bergodo. Ya, Bergodo. ini mengingatkan tentang kejadian Pagebluk gitu. Oh, iya, iya, Ketika itu loh Pak, sedang ngirap Tahu Panji itu loh Mas. Saya Muterin terus suruh beteng atau muterin Jogja biar apa masak Benda. sayur apa terus Nggih. gantung Jenang-jenang. di pintu itu kan. ya dari adegan itu. Kalau saya bisa menyikapi secara metafisik Mas, itu residual energi. Jadi residual energi yang dulu pernah terjadi terputar, terekam kembali Di jam yang di berbeda. jam yang berbeda. Dan ini membawa mitosnya kerasan tinggal di Jogja kalau denger itu katanya gitu. Oh, kerasan enggak? Keresan aku. Keresahan. Tapi aku udah pernah mendengarkan kok. Tapi Jogja istimewa sih. Iya sih. Sampahnya banyak ya, tapi belum. Enggak apa-apa. Ayo nanti semoga ya lah. pelan-pelan Nah, toh. Istimewa Jogja. Sudah ini teman-teman kita yang istimewa ini juga. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Sudah diajak ngobrol Pak Ahmad Dhani. Pak Dan nanti Istis. juga kita tidak ngobrol di sini saja, ada juga di channel More TV. ya, Rumor. di Ya. rumor. Kita home away. Terima kasih. Tutup ya Mas, makasih semuanya ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung dan subscribe di channel Kisah Tanah Jawa, podcast obrolan santai dan juga rumor. Dan juga like jika suka, share sebanyak mungkin, tinggalkan masukan, kritik dan saran di kolom komentar. Dan terima kasih untuk DOS Indonesia sudah memfasilitasi kita pada syuting kali ini. Dan untuk teman-teman yang bekerja di bidang videografi dan juga fotografi dapat berkunjung dan tentunya berbelanja hanya di DOS Indonesia yang seluruh outlet dan toko ada di Indonesia. Kalau Jogja di Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung